Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia. Nama saya Nepi. Nama saya Nida. Nama saya Ines Nofisa. Nama saya Muhammad Ade Triasa. Kami dari kelompok 18 akan menjelaskan tentang gelombang mekanik. Gelombang mekanik. Gelombang mekanik merupakan suatu gelombang di mana perambatannya memerlukan medium. Medium tersebut diperlukan untuk menyalurkan energi untuk proses perambatan gelombangnya. Salah satu contoh gelombang mekanik ialah suara. Suara memerlukan udara atau medium lainnya untuk menyalurkan energi gelombangnya untuk merambat. Berdasarkan arah rambatnya dan arah getarannya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal merupakan jenis gelombang di mana arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Contoh gelombang transversal adalah gelombang yang merambat pada tali. Contoh lainnya adalah gempa bumi, di mana dataran atau batuan merupakan mediumnya. Arah getaran tegak lurus dengan arah rambatnya yang menyebabkan dataran berguncang, yang merusak seluruh permukaan di setiap jalur arah rambatannya. Ombak atau gelombang pada air juga merupakan salah satu bentuk gelombang transversal. Gelombang longitudinal merupakan jenis gelombang di mana arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang yang merambat pada pegas atau selinki. Arah rambat gelombang pada selinki memiliki panah dan arah getarnya ke kiri, kanan, dan ke kiri. Contoh lainnya adalah gelombang suara. Gelombang suara mengubah tekanan merapat dan merenggang molekul-molekul di udara yang membuatnya bergetar sejajar dengan arah rambatnya. Berikut ini karakteristik yang berkaitan dengan gelombang. Gelombang longitudinal adalah gelombang suara dan gelombang ultrasonik. Pada gempa bumi juga akibat pergeseran tektoniknya sendiri. Jadi, gelombang longitudinal adalah gelombang dengan perpindahan media berada dalam arah yang sama atau berlawanan dengan arah propagasi gelombang. Dan ada juga gelombang longitudinal mekanis yang biasa juga disebut dengan kompresional atau gelombang kompresi. Jadi, karena mereka menghasilkan kompresi dan referensi ketika mereka berpergian melalui mediumnya. Dan gelombang tekanan. Gelombang tekanan itu terjadi karena adanya mereka menghasilkan kenaikan atau penurunan tekanan itu sendiri. Panjang gelombang pada gelombang transversal. Panjang gelombang merupakan satu siklus gelombang, yakni dari satu puncak ke puncak setelah atau dari satu lembah gelombang setelahnya. Jika terdapat dua pucuk gelombang dan dua lembah, maka panjang gelombang adalah dua. Panjang gelombang disebut sebagai lambda dan satuannya meter. Pada gelombang longitudinal, panjang satu gelombang adalah panjang satu rapatan dan satu renggangan, atau jarak antara dua rapatan yang berurutan atau jarak antara dua renggangan yang berurutan. Panjang gelombang pada transversal. Panjang gelombang merupakan salah satu siklus gelombang, yakni dari satu puncak ke puncak setelahnya atau dari lembah ke lembah setelahnya. Jika terdapat dua puncak gelombang dan dua lembah, maka panjang gelombangnya adalah 2. Pada gelombang longitudinal, panjang satu gelombang adalah panjang satu rapatan dan satu renggangan, atau jarak antara dua rapatan yang berurutan atau jarak antara dua renggangan yang berurutan. Panjang gelombang tergantung pada medium, misalnya ruang hampa, udara, atau air yang dilalui gelombang. Contoh gelombang adalah gelombang suara, cahaya, gelombang air, dan sinyal listrik dalam konduktor. Periode gelombang. Periode gelombang merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak satu panjang gelombang. Periode gelombang satuannya sekon. Frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang merupakan jumlah gelombang yang terbentuk tiap detik, atau dapat diartikan sebagai banyaknya satu siklus gelombang penuh yang terbentuk dalam satu detik. Frekuensi gelombang sangat dipengaruhi oleh panjang gelombangnya. Jika panjang gelombangnya kecil, maka frekuensi gelombangnya akan tinggi, dan juga sebaliknya. Jika panjang gelombangnya besar, maka frekuensi gelombangnya akan rendah. Periode gelombang merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak satu panjang gelombang. Periode gelombang satuannya sekon. Rumus periode gelombang yaitu T sama dengan T per N, di mana T adalah waktu, N banyaknya gelombang. Frekuensi
Frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang merupakan jumlah gelombang yang terbentuk tiap detik, atau dapat diartikan sebagai banyaknya satu siklus gelombang penuh yang terbentuk dalam satu detik. Frekuensi gelombang sangat dipengaruhi oleh panjang gelombangnya. Jika panjang gelombangnya kecil, maka frekuensi gelombangnya akan tinggi, dan juga sebaliknya. Jika panjang gelombangnya besar, maka frekuensi gelombangnya akan rendah. Frekuensi satuannya Hz. Rumusnya yaitu F sama dengan N per T, atau dapat ditulis sebagai berikut. F sama dengan 1 per T, T sama dengan 1 per F, di mana T adalah periode, F adalah frekuensi. Cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang merupakan jarak yang ditempuh gelombang dalam matematis persamaan garis lurus dengan panjang gelombang dibagi dengan waktu tempuhnya.